Selamat datang di Sebelum Kamu Bangun. Karena apa masalahnya? Karena sebelum kamu bangun, kami sudah ngopi, Lari, dan podcast. Nggak ada iklannya. Iklannya habis nih. Nah, Iklannya ini habis. potensi peluang kalian loh, bisnis kalian. Kacau. Kayaknya Instagramnya Sebelum Kamu Bangun tuh baru 70 followers ya. Baru 70. Cuman kok viewsnya ratusan ribu ya. Jangan dilihat dari followers guys, lihat dari view-nya. Dan lihat dari followersku. Iya juga sih. Ya Bentar juga. lagi 200 ribu itu. 199. Tok. Aku juga bentar lagi 10.000. Dan kontennya Billy yang diklip Billy juga naik-naik kan? Naik semua. Kacau nih podcast Sebelum Kamu Bangun. Serame itu. Bayangin aku baru 8.000 followers, tapi views-nya udah sama kayak Mas. Kurang ajar sih. Kurang ajar sih. Enggak, maksudnya aku mau kasih tau buat yang mau tap in. Oh, iya Bayangin sih. followersku ketika sama kayak Mas Harka. Aku sudah jutaan. Iya juga. Masa iya Mas gak berkembang? Masa aku gak berkembang. Betul. Harusnya dengan podcast ini berkembang dong. Betul. Tapi sayangnya kan ini collab ya. Harusnya follow aku, ya follow ini juga. Jadinya kepecah. Bener juga. Gak apa-apa, tapi demi Sebelum Kamu Bangun, Monster Traffic itu adalah tempat terbaik untuk kamu ngiklan. Gak ada podcast di Indonesia yang kayak gini. Yang lebih tepatnya yang baru mulai dengan view ledakan. Mumpung masih terjangkau, silahkan tap in Tap di in. sini dan di sini dan di situ. Terserah kalian boleh request ada di Ngasih mana. kaos boleh. Wih, boleh Kita banget. pakai. Boleh banget. Betul, ngasih Boleh banget. semua produkmu di sini silahkan. Kita mau bahas apa, Bil? Kita akan bahas stereotip orang desa mungkin. Wah, menarik itu. Tentang Aku kopi. suka banget nih. Karena orang desa, di desaku ngopinya kuencang-kuencang. Oh Bil. iya. Iyalah. Kapan terakhir ke desa? Balik pulang kampung. Lebaran. Lama sekali. Iya ya. Aku baru nggak. Ternyata aku udah lama nggak pulang kampung. Cuman itulah. Orang-orang di desa itu selera kopinya tuh tinggi banget. Bahkan fun fact-nya, peminum kopi di Indonesia itu mayoritas adalah orang-orang kayak gitu. Orang-orang yang bisa dibilang mass market, yang nggak di kota, Oke. yang di desa-desa. Oke. Dan minumnya ya kopi-kopi instan, kopi-kopi yang murah meriah itu, yang tinggal gunting seduh. Oke. Itu adalah yang menyumbang konsumsi kopi Terbesar. tertinggi di Indonesia. Coffee shop mah cuman segelintir aja tuh yang kelihatannya sih megah mewah ya, cuman ternyata tidak menyumbang terlalu banyak Paling konsumsi banyak kopi. orang-orang yang di desa. Itu dia, betul. Datanya dari mana aku nggak tahu ya. Asal kok. Sial, aku iya aja lagi dari tadi. Aku kira ada data ya. Nah, coba cek aja pasti gitu. Oke. Pasti. Karena kebanyakan orang desa mau melakukan Betul. apa sesuatu itu Ngopi. butuhnya kopi. Kopi. Tendangan kalau kata Mas. Tendangan. Tendangan. Apa sih tendangan? Tendangan. Kira Lanjut. main bola. Masuk. Mas, tapi bener gak sih kalau orang desa itu gak suka sama kopi Arabica? Benar sekali. Oh iya. Iya, mereka tuh Robusta Pride banget. Kan Arabica banyak banget varian-variannya Mas. Iya kan? Lucu-lucu. Lucu-lucu kan? Bisa ada fruity-fruitynya, Iya. Bahkan aku pernah manis-manisnya. nyobain Arabica yang melon. Nah, kan? Bayangin minum kopi malah melon. Gimana tuh? Nah itu kalau dikasih ke orang desa mereka shock. Persepsi akan kopinya buyar. Ini kopi apaan itu? Ini kebun apa ini? Karena ya itu tadi, kalau orang desa itu dari dulu kenalnya kopi ya pahit. Oke. Harus bahkan sedikit gosong. Oke. Pokoknya harus nampol pol-polan, robusta banget itu. Kopi itu harus robusta. Begitu kamu kasih Arabica basic aja. Mereka akan shock. Kopi apa ini? Kopi kok asem? Kalau aku mau asem, aku nggak nyari kopi, jeruk. Side dishnya kopi ya. Kopi pahit. Jeruk. Gitu. Jadi mereka tuh, terutama di tempatku ya. Ini harusnya di tempat lain juga kayak gitu. Di tempatku itu belum bisa menerima kopi yang asem, Bil. Karena aku pernah bawa kopi-kopi Arabica ke kampung. Temen-temen datang lagi mau ronda gitu kan, tak bikinin kopi. Aku bawa Aeropress, tak seduhin, nih keren kan. Kalian belum pernah lihat pembuatan kopi kayak gini kan. Inilah cara ngopi yang oke itu. Pas diminum, mereka tuh saling tatap-tatap sambil nahan ketawa gitu kan. Gak ada yang doyan, Bil. Masa? Gak ada yang doyan. Ya, apa dong pintu masuk yang tepat buat mereka biar akan doyan sama itu? Kenapa harus doyan juga? Ya juga sih. Iya. Ya juga sih. Iya. Ya seleranya memang mungkin kayak gitu. Dikasih kopi Arabica yang katakanlah, bahkan ya katakanlah Arabica Colombia Sidra gitu, yang mahal tuh. Apa yang lebih enak Indo Cafe?
Susah. Ya karena marketnya memang beda. Orang desa dari dulu kenal kopinya kayak gitu, dari kakek neneknya kayak gitu. Giliran dikasih Ethiopia, Panama, tidak terminum. Padahal enak banget kan. Makanya itu. Dan diakui dunia. Orang desa tidak mengakui. Level mereka di atas dunia. Menentang government itu. Iya. Jadi seleranya orang desa itu memang lebih banyak robusta dan menurutku tidak apa-apa. Tapi ini soalnya bahasanya soal selera kan. Yang bisa dipermasalahkan. Dan robusta kan Indonesia kan memang penghasil robusta yang sangat gede kan. Jadi ya wajar kalau kopi-kopi robusta itu diserap ke warga-warga yang lebih terpelosok, yang lebih grassroots, lebih ke akar rumput karena murah, tersedia di mana-mana dan itu yang familiar dengan lidah mereka. Oke. Gitu. Gak ada tap inan ini ya. Iya. Sepi harusnya ini bisa dimasukin tap in. Apa gitu? Kapal api gitu. CTA-nya. Apa gitu? Lanjut, musik ada nggak yang kayak gitu? Ini sih kalau di musik ada, karena ini ngomongin soal Selera ya. Selera. Kacau nih, membenturkan selera itu emang sangat menyenangkan nih. Bahkan sampai ada sekarang stereotip orang yang nggak tahu album musiknya Hifzi Qoir dicap kampungan mas sekarang. Iya sih, jalan kakinya Hifzi Qoir itu ultimate sih itu sih. Bahkan sampai ada itu sekarang yang nggak dengerin albumnya Hifzi Qoir dicap kampungan. Kacau sih, sebagai itu Hifzi Qoir Army. Aku sepakat. Albumnya Jalan Kaki itu harus di play di semua coffee shop, semua warmindo, sama di semua tongkrongan ronda. Wajib. Bahkan nih ya, sampai ada yang udah dengerin albumnya Hifzi Qoir, udah denger dari awal rilis, dicap FOMO sampean. Parah kan? Militan Hifzi Qoir itu kacau. Bahkan sampai itu memberikan itu pengancaman. Pengancaman itu. Jadi misalnya ya, coffee shopmu muter lagunya Festivalis, dikirimin surat, di area sini tidak boleh mendengarkan musik selain musiknya Hifzi Qoir. Kacau itu. Bahkan semilitan itu. Seluar biasa itu. Sampai membentuk sekte. Kacau sama Hifzi Qoir itu. Luar biasa. Baru ngeluarin album Jalan Kaki, belantika musik Indonesia geger. Hipdut pun mau runtuh gara-gara Hifzi Qoir. Perunggu jadi silver. Bayangin gara-gara albumnya Hifzi Qoir, perilisan albumnya Festivalis sempat gagal. Hampir ketutup, gak mulus. Kacau itu. Bahkan sempat itu kan digadang-gadang lagunya Hifzi itu nyinggung-nyinggung Festivalis, yang lagunya yang Gemintang itu ternyata antitesis dari Menentang Rasi Bintang. Oh itu ternyata. Itu dia. Di breakdown. Kacau Hifzi itu memang. Aku yang udah jadi musisi bertahun-tahun aja nggak berani. Farid Steffi itu kan sosok ya. Udah sosok banget. Bahkan kalau aku tahu itu perilisan tanggalnya album Festivalis, ketika aku tahu aku juga akan rilis album, udah tahu tanggal rilisnya Festivalis, dimundurin pasti kan. Dimundurin lah. Parah. Gila. Hifzi ditantang. Kacau. Gila lah. Sedahsyat dia sepede itu, dia punya militan yang luar biasa. Wah, kacau nih memang. Karena emang di musik itu kita emang harus tahu tanggal tentang tren-tren apa yang terjadi. Bahkan ketika ada kayak Idul Adha, Idul Fitri itu kita harus mundurin timeline perilisan. Itu kan. Bahkan ini udah terang-terangan. Head to head. Festivalis udah terang-terangan rilis announce tanggal rilisan album. Dibantai. Color palette-nya sama, ungu-ungu. Oh iya. Kacau. Wah, kacau sih. Ditabrakin. Sengaja. Hifzi itu luar biasa. Respect Hifzi. Mengobrak-abrik belantika musik Indonesia. Wah, penasaran sih ya. AMI Awards juga kayaknya akan disabet nih sama Hifzi Qoir. Kalau sampai nggak menang, wah habis itu. Habis. Hifzi Qoir Army menggeruduk gitu. Melakukan somasi berjamaah itu. Tolong dimenangkan demi kemaslahatan umat, biar Indonesia damai dari serangan Hifzi Qoir Army. Kacau loh. Nggak dengerin dicap kampungan, udah dengerin dicap FOMO. Kacau kan? Kacau ini. Musisi-musisi legend tuh memang sekarang tuh gini sekarang kayaknya. Sampai turun tangan. Tuhannya Gen Z pun sampai turun tangan Hindia. Dia kan sekarang ketum itu GJLS. Ketum GJLS dia. Dia bahkan mendekat. Dia tidak berani menentang loh. Bahkan di konsernya Hindia kemarin ada yang bawa itu Hifzi Qoir Army. Sama berani ya. Kita
tengah-tengah itu. Konser itu wah kacau sih emang Hipsi itu. Nggak tahu diri banget pendengar-pendengar Hipsi kalau Itu ini. pasti sudah menentang banget. orkestrasi itu nggak mungkin secara organik itu. Itu sudah saywar itu sih. Iyalah, terang-terangan dia nantang di tengah lautan Gensi. Hipsi Choir Army. Siapa sih pendengar ya Hipsi? Maksudnya secara golongan gen milenial kan Gen Z. Semua ya? Semua. Kacau, yang nggak dengerin kampungan. Yang dengerin baru-baru FOMO. Kaget tuh aku. Serba salah semuanya. Luar biasa tapi fenomena. Lanjut Phil. Nanti episode ini full bahas Hipsi Phil. Ini bener gak sih? Aku nggak banyak sih sebenarnya temen-temen yang dari desa. Wih anak kota. bukan anak kota, cuman realitasnya. Selama aku hidup lebih banyak sering di kota gitu. Ya, anak kota. Ya iya sih, cuman ya nggak gitu juga. Kota Ya. juga kota, bukan Sama. metropolitan, Sama aja. bukan yang kota-kota banget. Tapi bener gak sih kalau orang desa kaget dengan harga kopi yang ada di coffee shop? Valid, setuju. Oh iya. Dulu saat aku masih jadi barista, Mas kaget juga jadi barista. enggak dong. Lu harganya segini nih. Aku pulang kampung ditanyain kerja apa, jadi barista. Bikin kopi, iya. Berapaan kopinya? 25.000. Mereka shock. Oh iya. Itu mending beli makanan. Itu pun 25.000 buat makan bisa seminggu. Iya dong, bener kan? Bener kan? Mending beli bakso. Gitu. Sudah sama es teh. Terus buat seminggu mah lauknya doang, Bil. Kan pengen ngopi beda makan sama minum. Enggak, maksudnya kan mereka kan kalau biasanya nih ya beli kopi ya paling 3.000, 5.000 di warung-warung. Oke. Warung-warung di tetangga mereka gitu. Bahkan bisa nangkring aja bisa dapat gratis. Iya. Iya dong. Mampir ke tetangga, iya, bener, dibuatin tetangga. kopi. Iya betul. Giliran tahu harganya itu 25.000 bahkan ada yang 30.000. Mereka kayak kopi apa itu terbuat dari emas kan? Gitu. Mereka belum tahu ada kopi yang kemarin aku nongkrong Mas, 45.000. 45.000. Di Jogja 45.000. Makanya itu kan begitu mereka datang sana, waduh nih sehari aku kerja nih. harga aku kerja sehari Betul. ada di buku menu nih. Betul. Gitu. Betul. Ya itu, ya mereka tuh memang sangat kaget karena kan ya memang harga di kampung-kampung kan lebih murah, Oke. harga di kota lebih mahal. Itu sudah menjadi hal umum kan. Makanya begitu mereka tahu ada harga kopi segitu mereka kaget, mereka tanya, "Emang seenak apa kopinya?" Giliran dikasih, "Nggak enak kok." Padahal dapat beans yang udah oke. Udah oke, mereka kaget. Kopi begini nggak pakai gula. Harganya 20.000. Kopi hitam nggak ada gulanya, Bil. Harganya 20.000. Kikir itu yang punya kopi shopnya. Dianggap kikir, dianggap Fir'aun itu, Bil. Capek. Mereka shock itu. Itu penindasan macam apa lagi itu? Kapitalisme itu. Berarti harusnya coffee shop harusnya nyediain menu yang mana itu segmennya adalah orang desa. Ngapain? Ya enggak. Lah terus gimana orang desa mau menikmati coffee shop? Ya, Mereka yang harus menyesuaikan. ini Ayo, benar gimana? dulu. Orang desa mau ngopi di coffee shop kerja dulu. Aku yakin orang desa kayak kaya ya. Nah ya makanya itu kalau orang desa, kalau ya katakanlah orang desa yang sudah punya duit, ya ke coffee shop ya tinggal beli. Ya, tapi kan mereka ujung-ujungnya mempermasalahkan sama rasanya. Ya berarti kan permasalahan selera Ya itu maksudnya kan. kenapa coffee shop nggak membuat menu? Kenapa coffee shop yang harus diharuskan? Tadi ya sama, ya nggak tahu. Enggak sih, jadi memang ya itu memang perbedaan aja sih. Karena kan ya bahkan bukan cuma kopi. Di desa katakanlah harga seporsi bakso misalnya 10.000 misalnya masih dapat. Di kota juga bisa 20-an ribu kan. Oke. Ya karena biaya hidupnya lebih tinggi dan lain, harga sewa temannya lebih tinggi. Di desa kan lebih rendah. Tapi ya memang fakta bahwa mereka kaget ada kopi, minuman lebih mahal daripada harga seporsi nasi mereka. Iya sih. Itu bikin shock. Iya sih, iya Karena sewajarnya minuman lebih murah daripada makanan. Oh Iya kan? Bener. Ini Iya. kok bisa ada minuman lebih mahal dari Dari makanan. makanan. 2 kali lipat pula. Mungkin akan lebih shock lagi ketika orang desa datang ke coffee shop, mesen kopi udah kaget, mesen makanannya makan di coffee shop lebih kaget. Itu kayaknya baru dapat mix platter. Itu belum ada nasi. Belum ada nasi. Ada nasinya, Pak. Belum ada nasi. Itu
Itu menarik. Musik ada nggak? Kutonjok nggak ada? Di musik ada, di musik ada, di musik ada. Gimana? Ini aku yakin ya, orang desa kalau dengerin musik noise eksperimental pasti dikira audio konslet. Aku aja nggak tahu itu. Masa aja nggak tahu kan? Makanya orang desa dengerin noise eksperimental. Ini musik apa ini? Emang ya kayak gimana? Ya noise eksperimental itu. Noise eksperimental lu bener-bener noise. Mas pernah denger sumbang kayak Jack belum ketancap. Iya itu musik-musik eksperimental tuh seperti itu. Oh kayak gitu. Iya noise, ini noise. Bener-bener hanya Noise. bising-bising aja. Bising, nah, bener-bener bising. Itu akan dianggap itu sound horek yang belum belum dipasang dengan benar itu ya. Musiknya mana nih? Ini masih konslet ya? Masih konslet ya? Atau itu tahu inceleng nggak? Inceleng, jarang Nggak tahu, kepang, nggak tahu. jadilan. Nggak tahu. Lagi cek sound yang belum berhasil itu kayaknya. Konser dangdut, lagi cek sound. Mana nih yang nampil? Pasti dikira kayak gitu. Mungkin menurut orang desa masih bisa menikmati dangdut, musisi dangdut yang lagi cek sound. Noise eksperimental itu another level. Teman-teman gue musisi aja, nggak semuanya bisa nikmati itu, Mas. Nah ya itu dia. Yang musisi aja Iya. nggak bisa menikmati itu. Mungkin orang desa malah bisa, Bil. Wah, mungkin menganggap wah seni ini. Seni nih. Ini yang nggak terjadi di desa ini. Betul. Ini yang dipelajari orang kota. Makanya itu padahal orang kotanya nggak ngerti juga. Banyak faktanya adalah teman-temanku yang emang di bidang musik juga susah buat menikmati noise eksperimental itu. Musisi yang main ngulik musik aja nggak bisa menikmati musik Iya. noise eksperimental. Iya. Musisi noise eksperimental Bisa lah, jelas bisa. nggak bisa nggak menikmati musik reguler. Gak mungkin. Gak. Itu tuh umum. Bisa lah, pasti bisa, pasti bisa. Makanya dia terbiasa denger musik bising-bising, tiba-tiba dengerin lagunya Hindia gitu kan. Terlalu bersih nih. Cuman faktanya, aku tuh awal juga bingung gimana cara nikmatinnya. Cuman aku lambat laun setelah dengerin karya-karya temanku, ada namanya Mas Theo temanku. Lupa nama panjangnya kan. Iya, Theo Nugra. Aku Nugra aku lupa. Mas Theo, terus di Jogja ada namanya Indra Menus. Ternyata di balik noise yang mereka tunjukkan itu bisa, meskipun orang dengerin ini musik apa sih, tapi menariknya mereka memainkannya dengan serius. Musik yang mereka hasilkan meskipun noise terdengar ya, tapi mereka mainnya dengan serius. Tapi kalau musik eksperimental kayak gitu tuh ada judul-judulnya gak sih? Ada lagu apanya Oh, gitu? ada lah, ada judulnya. Nah, ada judulnya. gimana dia bisa tahu, bisa inget bunyi-bunyian ini gimana setiap lagu? Ayo. Itu susah sih aku buat jawab, susah. Nanti gini bukan ya? Gini bukan Tapi ya? pasti ada pattern khasnya. Ngaco pun kita nggak tahu kan? Ya teman-teman juga. Tapi unik ya faktanya adalah musisi-musisi noise eksperimental musisi gini. Fakta menariknya adalah musisi-musisi yang main noise eksperimental ini sudah sering main ke luar negeri. Widih. Itu. Karena di luar negeri makin nggak ngerti nih dia salah apa enggak. Karena emang segmennya di luar negeri tuh musik-musik noise eksperimental itu tuh ada pasarnya, ada orang-orang yang menghargai itu, gitu. Sebenarnya di sini juga ada. Juga ada tapi nggak semasif yang ada di luar negeri. Oke. Lanjut pembahasan berikutnya. Ini aku ya. Ini menarik nih. Oke. Kita bahas orang desa ditabrakkan dengan kultur kota lagi. Percaya nggak? Orang desa itu kalau dikasih espresso dikira jamu. Emang iya dikira jamu. Aku nggak pernah ngeliat tukang jamu yang orang mesen. Mbak, selain itu beras kencur lah jamu tuh. Enggak. Kenapa sih kapan jamu ada espresso? Enggak, rasanya itu loh. Pahit pekatnya itu. Pahit pekatnya. Apa ini kopi kok kayak jamu itu? Sementara di jamu kan ada broto wali, ada sambiroto, ada yang tanpa gula juga. Aku tetap beras kencur. Enggak sih, broto wali sih. Lah, Satu jamu shot. tuh harus beras kencur. Loh, ya enggak dong. Kasih madu. Enggak dong. Nah, the best jamu itu. tuh harus broto wali. Broto wali ini apa Yang sih? ya kayak espresso. Oh iya. Iya ada. Jadi karena orang desa itu kan biasanya mengkonsumsi jamu ya, dipercaya sebagai obat tradisional dan lain-lain. Ya. Mereka sudah familiar dengan broto wali, Oke. dengan sambiroto. Mereka juga nggak suka sih, Oke. tapi familiar. Oke, karena ada khasiatnya. Iya, ada atau tidak urusan dokter itu. Iya juga. Tapi mereka familiar, enggak suka, tapi familiar. Oke. Mereka juga biasanya belinya beras kencur sih. Tuh kan apa yang gue bilang. Tapi kan mereka tahu rasa broto wali kayak gimana. Iya. Nah, begitu dikasih espresso, mereka kaget. Ini apa, kopi kok nggak bisa diminum kayak gini? Kopi kok kayak jamu? Shock.
Jangankan orang desa, Orang orang kota kota. pun dikasih espresso dikira broto wali. Itu orang desa yang di kota. Aku yang orang soal di kota nggak tahu broto wali. Ya makanya sesekali beli jamu. Iya, tapi maksudku beras kencur. Kalau aku baru dengar ada namanya broto wali. Ada hitam juga. Oh iya, Dan warnanya juga hitam. biasanya, nih ya kalau kamu, ini konsepnya kayak espresso persis. Oke. Misal kamu datang ke tukang jamu, Mas berikan aku broto wali 1 gelas. Cuma ya, namanya lucu banget broto wali. Yakin itu pahit kak? Pure kayak espresso, mirip. Cara penjelasannya emang sama. Penjelasannya sama. Itu pahit kak. Espresso juga mau pesen espresso. Itu pahit kak, sama. Dan cara konsumsinya pun sama. Harus diteguk langsung habis. Di depan tukang jamunya. Di depan tukang jamunya. Langsung dituang. Ah. Itu benar karena kok lama-lama makin pahit. Oh iya. Iya, kalau diisep-isep dikit-dikit pahit. Jadi makanya orang desa itu familiar dengan broto wali. Begitu dikasih espresso, ini nih jamu versi kopi. Oh ternyata jamu broto wali bisa keluar dari mesin. Betul juga. Itu kalau dibikin beras kencur bisa nggak? Menarik. Itu musik ada nggak begituan? Broto wali atau espressonya musik itu ada nggak? Nggak tahu sih. Ini cuman apa ya, gambaran penasaranku aja, bayangan penasaranku aja sih. Kan orang-orang di desa itu suka banget dengerin campur sari, dangdut, keroncong, koplo. Uyon. Aku masih kepikiran atau mempertanyakan, kira-kira orang desa didengerin hipdut suka atau enggak? Justru suka mungkin. Apa ini? Sesuatu yang baru nih. Wah, ini sangat menarik soalnya. Ya biasanya tuh uyon-uyon, campur sari, tiba-tiba dengerin so asu. Waktu ditinggalin. Itu kayaknya seru sih. Harus ada eksperimen sosial itu sih. Iya ya. Untuk dengerin itu ke bapak-bapak yang lagi ngarit sambil ngopi, mencangkul, dengernya naik gila. Waduh, kacau nih bapak-bapak. Nyampe nih. Bahasanya deh, nyampe. Dia merasa seleranya lebih tinggi dibandingkan pencangkul-pencangkul yang lain, Wil. Kamu dengerinnya apa? Oh ini uyon-uyon. Aku loh naik gila. Aku yakin petani yang lagi cangkul itu celananya melorot. Dan pakai stocking. Dan giginya warna-warni. Itu tato. Itu sih menarik sih, bagaimana terus fashionnya Naikila dan Tensi itu mempengaruhi orang-orang di desa. Bukankah Naikila dan Tengsi itu memang terinspirasi dari fashionnya orang-orang desa? Atau kebalik? Gimana? Nggak tahu. Mungkin mereka melihat, wih orang desa fashionnya kayak gini keren-keren juga ya. Ditiru. Mungkin kali ya. Mungkin kayak Karena gitu. posibilitas buat orang desa suka sama dangdut tuh tinggi. Jadi Tinggi banget. Tinggi. Jadi menurutku aku yakin hipdut tuh akan masuk di orang desa. Aku setuju banget. Aku tinggal menunggu ada konser dangdut, biduannya nyanyi lagunya Naikila. Itu joget sepak camatnya joget itu Bella. Nyawer itu. Dan pakai helm. Pakai helm. Full face. Meskipun Naikila dan Tensi tidak pernah memperlihatkan naik panggung pakai helm. Yang ngapain? Tapi kan terinfluence-nya gimana? Gitu, tetap pakai helm, tetap rusuh cuma safety. Dan celana melorot. Dan meror. Dan masih bawa motor. Dan stocking. Dan centil. Itu dia. Menarik Jadi, menurutku hibdut itu sangat cocok di warga-warga perkampungan. Iya, harusnya sangat relate. Harusnya penyebaran marketingnya itu dari desa ke desa. Itu dia, karena orang desa suka dangdut. Basis fundamentalnya akan jauh lebih kuat. Ih, kacau, bayangin Naikila manggung di Purbolinggo. Panggung-panggungnya gimana? Panggung lucu rakyat. panggung-panggungnya. Ih, kacau. Kecil. Dia nyanyi ada penjual kacang rebus di samping. Cuman aku yakin tuntutan Naikila buat naik rijing itu ada. Manjat coy. Dan dia manjat beneran. Jangan Naikila jangan. Udah cukup udah. Seru itu sih. Itu. Lanjut pembahasan berikutnya. Ini benar gak sih Mas? Heeh. Ini pembahasan terakhir gak sih? Oh. Terakhir ini. Pas. Es kopi susu gula aren kalau diminum orang desa
Dikira es cendol. Karena basic fundamentalnya es kopi susu gula aren itu mirip es cendol ya. Betul. Gula aren kayak juro, kayak gula cair gula Jawa itu kan. Juro. Susu santan, Betul. creamy. Betul. Tinggal ditambah espresso, Betul. tambah cendol, jadi es kopi susu cendol itu. Betul. Sedotannya harusnya sedotan yang besar. Gede. Karena menurutku memang es kopi susu gula aren itu mirip es cendol sih. Iya. Kurang juga. cendolnya aja, bahkan es cendol ditambah espresso luar biasa itu, another Oh, level. kenapa nggak ada itu ya di tukang-tukang es cendol ya? Mereka harus punya mesin espresso gitu. Ya kan nggak bisa nyetok. Itu dia, makanya nih ya kemarin itu aku memang real beli cendol, aku kan nyetok espresso. Oke, Mas Kasih campur, terus gimana? Enak, Sumpah. Es kopi susu gula aren itu basicnya adalah cendol, tanpa cendol, tambah espresso. Dan susunya dan santannya diganti susu. Enak. Enak. Sumpah, Kok nggak kacau ada- itu. Kok nggak ada yang jual sih? Mungkin ada, kita aja yang nggak tahu atau kurang tersounding. Tapi memang basic es kopi susu gula aren itu mirip cendol. Terutama karena gula Jawanya itu. Oke. Gula cairan kentalnya itu. Itu yang khas ya, Khas. cendol dari sebuah cendol. Susunya diganti coconut milk alias santan. Real cendol itu. Atau cincau. Wah udah. Jadi itu. Another level itu. Itu memadukan antara minuman budaya dengan Eropa. Kan espresso juga murah kan? Maksudnya buat jadiin sebuah espresso doang kan? Iya. Dan HPP-nya pun bisa ditekan nanti Ditekan, cendol. dijual lebih mahal. Iya. Bayangin cendol espresso keliling. Bah! Cendol gerobak keliling. Ih, kacau itu. Mangkal di pinggir jalan start from 5.000. Solusi itu pengen dapat kenyangnya dari cendolnya, Benar. pengen nggak Meleknya, ngantuk, meleknya dari dari espressonya, dan ada manis. mamang-mamangnya. Tapi ini aku nggak tahu ya, Mas setuju apa nggak? Stereotip tukang cendol yang oke adalah banyak lebahnya. Semakin tukang cendol itu dikerubunin lebah, itu dipastikan enak. cendolnya enak. Lebih ke gulanya beneran. Gula Jawanya, gula cairnya itu beneran gula yang tidak ada tambahan apapun. Karena berarti semakin manis kan. Apalagi sampai tukang cendolnya bentol-bentol. Bisa dipastikan Iya sih, gulanya benar itu sih. asli. Benar sih, di Balayasa itu memang banyak lebah sih. Bahkan mungkin dia keliling pun lebahnya ngikut kayaknya. Jadi ciri-ciri cendol enak adalah yang mamang-mamangnya bentol-bentol dengan lebah. Dan ada lebah di sekitarnya. Betul, itu valid sih. Karena menunjukkan mereka kan lebah itu mencari yang manis-manis alami kan. Iya. Mencari itu, juruhnya Iya, itu. bener. Kacau itu. Bayangin di coffee shop jualan cendol banyak lebahnya. Barisanya udah keselomot, kesetrum, bentol-bentol. Gajinya dan gajinya kecil. Untuk Gajinya berobat. gaji yang imut itu habis buat berobat. Tiap hari harus dihantam lebah. Tahu nggak pakai baju safety yang Kayak astronot. Iya, yang anti lebah. Bagus. Benar. Musisi ada nggak yang disekat lebah? Jujur pun kalau ada, itu patut dipertanyakan manggung di mana. Kok bisa Rijing include sama sarang lebah? Di sampingnya ada yang jualan cendol. Ridersnya cendol. Capek. Benar. Ada nggak kamu lagi? Nggak ada. Ya udah, habis. selesai. Closing Will. Ya, terima kasih teman-teman yang udah menyaksikan podcast ini sampai akhir. Dan jangan lupa yang punya bisnis atau usaha-usaha yang besar, yang nggak tahu mau ngabisin uangnya buat promosi di mana. Promosi di sini. Promosiin di sini. Karena bayangin Bill, ini kita setiap syuting 4 episode, yang kosong cuma 1 episode loh. Yang kosong cuma 1 Kacau. episode. Bayangin kalau kamu brand mengakuisisi seluruh episode, nggak ada space untuk iklan lain. Berapa video? Eksklusif. Sevideo satu bulan berapa video? 30. Lebih. Lebih. Kan klipnya jadi banyak. Iya, masih 30 episode. Bayangin. Bisa dapat 120-an klip kayaknya. Iya, dan ratusan ribu views. Jutaan lah kalau digabungin. Jutaan tuh, brandmu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Di setiap orang buka IG ada brandmu. Kacau itu. Antara dia suka atau muak. Sampai jumpa di episode berikutnya.